Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Aryansyah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, serta tak lupa juga teman-teman dari kelas 5C yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang etika profesi di koperasi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan juga pengusaha muslim. Adapun anggota kelompok dari kelompok 13 ini yang pertama yaitu saya sendiri Dian Puji Rahayu dan yang kedua ada Fitri Amalia Rahayu. Baik, langsung saja. Selanjutnya itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama yaitu apa sih definisi kode etik itu? Kode etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat dan juga di lingkungan para ahli profesional. Dan ketika kode etik itu dibutuhkan, dapat difungsikan sebagai alat untuk memberikan peringatan dari berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik itu sendiri. Selanjutnya yaitu etika profesi. Adapun beberapa pengertian dari etika profesi menurut ahli, yaitu yang pertama, Anang Usman. Etika profesi ini merupakan sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai fleksi yang sesama. Dan menurut Siti Rahayu, etika profesi ini merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya bukan sebagai etika absolut. Dan menurut Kasyir, etika profesi ini merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip etika profesi yang pertama yaitu prinsip kerahasiaan, yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya senantiasa menyembunyikan kerahasiaan data atau informasi yang dimiliki pelanggan. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga, prinsip kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. Yang kelima, prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Yang mana artinya seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab di sini yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai profesi dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Tujuan etika profesi yang pertama sebagai pemenuhan akan suatu pendirian dalam memberi pandangan atau pernyataan. Yang kedua, membantu agar tidak lari dari orientasi yang dimiliki, memberikan sebuah perbedaan tentang apa yang hakiki dengan apa yang dapat mengalami perubahan dan tetap bisa dalam mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, untuk kita agar tidak mengikuti pandangan baru yang muncul akan tetapi tidak menolak nilai-nilai hanya karena pandangan tersebut baru dan belum terbiasa. Dan selanjutnya sebagai dasar untuk menentukan kesempurnaan iman kepercayaan dan bisa dalam memberikan partisipasi tanpa adanya perasaan takut dan tidak menutup diri di dalam semua ruang kehidupan dalam masyarakat yang sedang dalam kondisi perubahan. Kode etik koperasi syariah. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi, pejabat koperasi wajib menerapkan kode etik sebagai berikut. Yang pertama, bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan. Yang kedua, menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri dan bersikap bertingkah laku sopan serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, melaksanakan tugas secara cermat, teliti, akurat sesuai dengan standar pedoman yang telah ditetapkan. Yang kelima, menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir, cara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang ada. Yang selanjutnya itu kode etik profesi di perbankan syariah. Etika yang harus dilakukan oleh pegawai perbankan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan nasabah sampai tuntas. Yang kedua, selalu memberi perhatian kepada permasalahan yang dihadapi nasabah. Yang ketiga, sopan dan ramah dalam melayani nasabah tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para nasabah. 5. Menjaga perasaan nasabah agar tetap merasa tenang, nyaman, dan menimbulkan kepercayaan. Keenam, dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi, terutama dalam melayani nasabah yang berperilaku kurang baik. Dan yang terakhir, menyenangkan orang lain merupakan sikap yang harus selalu ditunjukkan oleh setiap karyawan bank. Selanjutnya, selain etika yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa dasar-dasar pelayanan yang perlu diperhatikan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum. Yang ketiga, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Yang keempat, tenang, sopan, hormat, dan tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Selanjutnya, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. Mampu meyakini nasabah serta mampu memberikan kepuasan kepada nasabah. Apabila tidak sanggup menangani permasalahan yang dihadapi, maka mintalah bantuan kepada teman atau petugas lain yang mampu untuk mengatasi tersebut. Dan yang terakhir, bila belum dapat melayani, beritahukan kepada nasabah kapan kita akan bisa melayani mereka. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Kode Etik Profesi Pegadaian Syariah. Dalam melayani nasabah, Pegadaian Syariah berpegang kepada prinsip kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan juga kejujuran. Adapun nilai-nilai Islami yang terdapat dalam teknis operasional pelayanan jelas terlihat pada keramahan para karyawannya. Kerapian dalam hal pakaian karyawan, tidak hanya diskriminasi bagi nasabah Pegadaian Syariah, dan selektivitas dalam pelayanan Pegadaian Syariah. Penerapan nilai-nilai akhlak yang baik dalam Pegadaian Syariah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, larangan menghasilkan harta dengan jalan batil seperti penipuan, melanggar janji, riba, pencurian, dan pengusahaan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia dan melaksanakan amanat. Dan yang ketiga, larangan melampaui batas dan tidak kikir. Selain itu, terdapat beberapa prinsip syariah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan muamalah, menjalankan kegiatan atau mengelola unit Pegadaian Syariah, yaitu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran akan dimulai dari sifat saling mengenal antar karyawan dengan nasabah, dengan kata lain transparansi. Transparansi ini merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Penentuan harga bagi Pegadaian Syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara pegadai dengan nasabah, menyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Dan yang kedua ada kesetaraan. Karyawan dari Pegadaian Syariah sangat memperhatikan tentang kenyamanan nasabahnya, mulai dari sambutan hangat yang diberikan kepada setiap nasabah yang datang tanpa membeda-bedakan antar nasabah. Dan yang terakhir yaitu keadilan, mengacuhkan pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Adapun prinsip-prinsip kode etik Pegadaian Syariah, yaitu yang pertama ada integritas, yaitu pola pikir, sikap jiwa, dan gerakan hati nurani seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku, seperti jujur, konsisten, berkomitmen, objektif, berani, bersikap, dan siap menerima risiko, serta disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada legitimasi. Dalam menjalankan profesi, harus memiliki legitimasi yang merupakan pengesahan dari hukum, penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral penguasa untuk memerintahkan, membuat dana, melaksanakan keputusan. Dan yang ketiga ada objektivitas. Karyawan harus bersikap adil, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan yang bersifat nyata, dan serta menghindari perbuatan yang kotor, dan mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang keempat ada
kompetensi profesi, di mana karyawan harus memiliki tingkat profesi yang cukup profesional dalam bidangnya dan diiringi dengan latihan-latihan. Dan yang terakhir ada perilaku profesional, di mana memperhatikan peraturan profesi dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dengan tingkat kejujuran, amanah, komitmen, integritas, dan kepatuhan yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu setiap profesi memiliki kode etik ini menentukan perilaku dan sikap yang harus diketahui, yaitu ada 6. Yang pertama, setiap insan pegadaian diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, sikap dan perilaku yang mampu merusak reputasi perusahaan. Dan yang kedua, menjaga hubungan baik agar tercipta keharmonisan antara karyawan pegadaian, menghargai pembedaan, serta selain terbuka dalam menerima pendapat, saran dan jiwa kritik dalam menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Dan yang ketiga, menyediakan serta memberikan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu kepada pihak-pihak bersangkutan. Dan yang keempat, menyimpan, melindungi, dan menjaga rahasia data dokumen serta informasi internal perusahaan dari pengguna di luar kepentingan perusahaan, baik ketika masih bekerja ataupun sudah meninggalkan perusahaan. Jadi, bisa menjaga rahasia data dokumen dan informasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, memiliki komitmen dan tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang telah diberikan, serta menjalankan profesional berdasarkan kompetensi terbaik yang dimiliki. Dan yang terakhir, berkomitmen dalam mewujudkan sikap dan perilaku yang berlandasan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap insan pegadaian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kode etik profesi asuransi syariah. Seseorang agen asuransi syariah harus memperhatikan beberapa hal dalam memasarkan produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi syariah tempatnya bekerja. Yaitu yang pertama ada robaniyah. Seorang muslim diperintahkan untuk mengingat Allah bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Semua kegiatan bisnis hendaklah selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh Al-Quran. Dan yang kedua yaitu berperilaku baik dan simpatik. Seorang marketer Muslim harus berperilaku sangat simpatik, bertutur kata yang manis dan rendah hati. Dan yang ketiga yaitu bersikap adil kepada semua stakeholder. Allah mencintai orang yang bersikap adil dan membenci orang-orang yang bersikap zalim. Terdapat dalam surat Hud ayat 9 dan yang artinya ingatlah kutukan Allah atas orang-orang zalim. Dan yang keempat yaitu bersaing secara sehat atau fastabihul khairat. Dan yang kelima yaitu mendahulukan sikap tolong-menolong. Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk mementingkan orang lain daripada dirinya ketika orang lain itu lebih membutuhkan. Dan yang keenam yaitu amanah, bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan secara umum. Amanah Allah kepada manusia yaitu ibadah dan khalifah. Dan yang ketujuh yaitu jujur dan tidak curang. Al-Quran dengan tegas melarang ketidakjujuran. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan yang ke-8 yaitu sabar dalam menghadapi customer dan kompetitor secara umum. Dalam perhatian, bahasa sabar berarti kemantapan hati tanpa goyah sedikit pun. Dan yang ke-9 yaitu menentukan harga secara adil. Dan yang ke-10 bekerja secara profesional. Dalam upaya untuk bekerja secara profesional paling tidak ada dua hal, yaitu yang pertama qawi, yang artinya dia benar-benar menguasai, memahami, dan ahli bidang di mana dia diberi amanah. Dan yang kedua yaitu jahadah atau sungguh-sungguh, bahwa seseorang yang menggeluti bisnis syariah mestilah dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan yang ke-11 yaitu saling menghormati dan tidak berburuk sangka, saling menghormati kepada setiap kompetitor dengan tidak
selalu menjelek-jelekkan produk kompetitor kepada masyarakat. Baik, itu selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah. Yaitu yang pertama, tauhid. Asuransi syariah dijadikan atas landasan tauhid dengan implementasi hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta hadis. Dan yang kedua yaitu keadilan. Prinsip keadilan adalah nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad, dan keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah ini. Dan yang ketiga yaitu tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong saling membantu antara sesama manusia sesuai dengan tauhid. Dan yang keempat ada kerelaan, di mana di dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Dan yang kelima yaitu terpercaya, jujur, atau amanah. Bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis yaitu kejujuran, karena kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir yaitu sogo atau suap, merupakan prinsip muamalah yang sangat berat implementasinya. Hal ini disebabkan karena sogo atau suap sudah menjadi kultur dalam masyarakat korupsi seperti Indonesia ini. Maka menghindari sogo atau suap merupakan pekerjaan jihad di bidang ekonomi yang luar biasa saat berat. Dan dalam Islam, sogo atau suap ini hukumnya diharamkan. Selanjutnya yaitu kode etik keagenan dapat mencegah praktek penutupan asuransi yang merugikan masyarakat dan merusak citra agen atau citra asuransi syariah ini. Penetapan kode etik agen asuransi harus memperhatikan yaitu yang pertama, tugas dan tanggung jawab seorang agen asuransi, yaitu antara lain kedudukan dan fungsinya dalam perusahaan asuransi. Agen asuransi sebagai wakil perusahaan, kewenangannya dalam melakukan penutupan polis asuransi. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab pihak pemilik polis atau pemegang asuransi, yaitu hak-hak di mana polis hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi, dan hak-hak lain yang disepakati atau diperjanjikan. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab publik dan sosial. Hak-hak publik atas perlindungan persepsi masyarakat atau publik terhadap industri asuransi syariah ini. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab pemerintahan antara lain sebagai pembina dan pengawas, sebagai regulator pertumbuhan dan perkembangan bisnis asuransi syariah ini. Sifat-sifat agen yang diharapkan dan diinginkan oleh nasabah perusahaan asuransi publik dan pihak regulator antara lain yaitu cermat karena sebagai konsultan perencanaan keuangan asuransi, tepat waktu dan tepat janji. Baik, untuk selanjutnya yaitu sikap agen asuransi syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Ada beberapa modal dasar sikap yang harus dimiliki seseorang pemasar syariah yang tercermin sikap profesionalisme dalam perannya sebagai penjualan produk syariah. Modal dasar sikap tersebut yaitu yang pertama, bertanggung jawab. Seseorang agen asuransi syariah bertanggung jawab tidak semata-mata kepada klien atau perusahaan yang diwakilinya, tetapi yang lebih penting dari semua itu bahwa ia harus dapat mempertanggungjawabkan semua transaksi yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap demikian, maka seseorang marketer memiliki pribadi yang berguna dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak menggantungkan nasib dan
pertolongan dari orang lain atau beban masyarakat sekitar. Karena tidak selamanya seseorang dapat menolong diri kita kecuali dengan daya dan upaya dari dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu kreatif. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dari sebelumnya. Dan yang keempat yaitu selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Berpikir syariah di dalam perusahaan tidak pernah mengenal kata putus asa. Dia selalu optimis atas segala ikhtiar yang telah dilakukannya. Dan yang kelima yaitu jujur dan dapat dipercaya. Agar asuransi syariah harus menyampaikan, menginformasikan, atau mempresentasikan produknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan terbuka dan tidak ada yang disembunyikannya. Dan yang keenam atau yang terakhir, sabar dan tidak panik. Ketika mengalami kegagalan, setiap manusia pasti akan mengalami ujian. Misalnya, kegagalan dalam usaha atau berbisnis sebagaimana halnya dengan pemasar syariah. Kode etik pengusaha muslim atau syariah. Yang pertama, dimulai dengan niat yang baik, maka seperti jual beli dapat bernilai pahala, sehingga segala seluruh aspek kehidupan orang muslim akan bernilai ibadah dan ketaatan. Yang kedua, mempelajari hukum-hukum syariah seputar muamalah dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, bersikap jujur, amanah, dan baik hati dalam bertindak dan bersikap. Yang keempat, selalu lemah lembut dan ramah dalam melayani pelanggan. Yang kelima, mempunyai sikap sopan, santun, dan hormat. Yang keenam, rajin dan tepat waktu. Dan yang terakhir, murah senyum dan juga komitmen. Dikatakan bahwa seorang pengusaha muslim pantang untuk berlaku curang dan bakhil, karena kedua sikap itu merupakan akhlak mazmumah atau buruk yang akan menodai rukun jual beli dan hukum jual beli, dan juga akan menyimpang dari kode etik wirausahaan muslim. Secara umum, kode etik pengusaha muslim dapat diringkas menjadi 8, yaitu antara lain: yang pertama, menjaga kejujuran; yang kedua, integritas; yang ketiga, memelihara janji; yang keempat, kesetiaan; yang kelima, keadilan; yang keenam, suka membantu dan menghormati orang lain; yang ketujuh, bertanggung jawab; dan yang terakhir, mengejar keuntungan yang sewajarnya saja. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 13, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, saya akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.